Lihat masalah agama jangan ke bawah, tengok ke atas. Melihat masalah agama jangan pandang orang yang tak beramal, pandang dengan ulama kita. Kamu kenapa nggak berkurban? Saya cukup sholat, puasa. Ada manusia ini, kata pepatah orang Melayu, pintar tak bisa diikut, bodoh tidak bisa diajar. Ada orang pintar bisa kita ikut, mantap tuan-tuan guru kita. Ada orang jahil tapi mau belajar, bagus, sadar tidak punya ilmu, bertanya pada orang berilmu. Tapi ada yang paling parah, pintar tidak bisa diikut, bodoh tidak bisa diajar. Ini kalau diletakkan di belakang menanduk, diletakkan di depan menyipak ke belakang. Jadi cocoknya disembelih besok pagi. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kurban bukan sekedar membawa kambing bayar potong, tidak. Ada hikmah di baliknya. Apalagi sifat daripada kurban itu. Kurban adalah mengikis pelit, bakhil, kedekut, pokoknya dan seterusnya. Harga kambing kurban saat ini sekitar sapi atau kambing ada yang 2,5 juta. Saya tak tahu harga di Brunei Darussalam. Kita pakailah standar di tempat saya aja. Begitu rapat dengan panitia kurban, Masya Allah, tabarakallah, ramai. Begitu ditanya, kita besok akan kurban, satu orang 2,5 juta. Ada yang setuju silakan angkat tangan. Ramai angkat tangan semua. Panitia pun siap mau mencatat. Ini mau setuju? Enggak, ada diskonnya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal rezekimu yang banyak tinggal yang kau pakai untuk kurban, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak ibu punya uang 100 juta, berkurban besok 2,5 juta, maka yang dibawa mati itu yang 2,5 juta atau yang 100 juta kurang 2,5 juta. Saya mau mancing-mancing aja. Soalnya banyak kalau udah cerita uang, pas cerita zikir, diajak sholat, rajin. Diajak zikir, oke. Diajak tabligh akbar, semangat. Begitu cerita masalah duit keluar, sakit Pak Ustaz. Ada yang diuji kakinya, sanggupkah datang sholat berjamaah? Ramai. Tadi saya pulang dari acara kembali ke kediaman Bapak Dubes, 1 jam sebelum azan maghrib mobil parkir sudah panjang. 1 jam sebelum azan maghrib, bayangkan itu, ramai sudah. Tapi saya yakin dan percaya ada di antara ibu-ibu yang kecewa, datang duluan, pas sholat soft di belakang. Kami kan datang duluan, tapi ternyata orang yang sabar itu balasannya luar biasa. Selesai 4 rakaat malah soft paling depan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniat. Diuji kaki, sabar. Diuji telinga, sabar. Tapi begitu diuji kantong, kumat penyakit asli. Oleh sebab itu maka Allah Ta'ala menguji. Sanggupkah engkau tahajud malam? Hidupkan alarm, bangun jam 2 malam. Usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Sanggupkah engkau mendengarkan pengajian? Saya Ustaz Abdul Somad habis paket 4 giga hanya untuk mendengar Ustaz aja. Saya kalau dengar ceramah Ustaz itu sampai jam 4 subuh kadang Pak Ustaz. Terus tahu sendirilah kalau tidur jam 4 subuh, subuhnya jam 8. Apa guna banyak ilmu ngaji kalau sholat subuh ketinggalan? Seimbang antara ilmu. Tapi masih lumayan Pak Ustaz, teman saya nggak sholat subuh, nggak dengar pengajian lagi. Melihat masalah agama jangan ke bawah, tengok ke atas.
Melihat masalah agama jangan pandang orang yang tak beramal, pandang dengan ulama kita. Kamu kenapa nggak berkurban? Saya cukup sholat, puasa. Masalah kurban ini kan supaya masuk surganya cepat. Saya terakhir aja pun ngantri nggak apa-apa lah. Ini mindset, ini harus dilurus. Main otak, settingan otak. Tapi kalau orang gini terus mikirnya main otak setan, mindset otak setan. Harus diluruskan. Melihat masalah dunia, pandang ke bawah supaya datang syukur kita, datang sabar kita. Ternyata ada orang yang di bawah kita kekurangan. Tapi kalau sudah memandang tentang ibadah, maka bandingkan dengan kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi haji sekali, haji wada tahun ke-10 bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan setelah itu lebih kurang Nabi meninggal dunia. Dan ketika haji itu Nabi menyembelih berapa ya? Nabi menyembelih sesuai dengan umurnya 63 ekor. Selesai itu dia kasih pisau, golok, tolong sembelih Sayyidina Ali. Ali menyembelih 37 ekor. 37 tambah 63. Waktu itu belum meninggal. Kenapa 63? Apa rahasia di balik 63? Tidak ada satupun yang tahu. Tapi setelah Nabi meninggal baru orang paham. Oh, ternyata 63 dia berhenti. Rahasianya, dia tidak ingin satupun umurnya itu kosong dari kurban. Dia mau berkurban tiap tahun. Makanya ibu bapak umur berapa sekarang? Besok laksanakan. Saya 24. Lahir 77. Sekarang 2019. Berapa itu? 42. Mestinya 42 ekor onta. Nabi memotong 63 tambah 37 100. Onta paling murah 50 juta. 50 juta kali 100 sama dengan 5M. Bukan sedikit itu. Kaya sekali Nabi itu Pak Ustadz. Nabi tidak kaya menunjukkan gelasnya emas. Kita kalau pergi ke Mesir nampak itu gelas emas, ada macam-macam. Tapi Nabi hidup bersahaja. Bagaimana gelas tempat minum Nabi? Kayu yang disusun keliling, diikat dengan kawat. Lalu biar supaya airnya tidak keluar, ditutupi dengan ter. Disitulah minumnya orang yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutra dia haramkan. Laki-laki karena kaya banyak uang pakai sutra, haram. Tak boleh pakai sutra. Ingin betul pakai sutra, boleh 2 jari. Bapak kalau ingin betul pakai sutra, beli sutra, Bapak mau berapa meter? 2 jari. Nah, tempel di sini. Kenapa laki-laki tak boleh pakai sutra? Ternyata pakai sutra memicu pertumbuhan hormon feminin. Ibu-ibu makin pakai sutra makin lembut. Makin pakai sutra makin lembut. Tapi bapak-bapak, saya kenapa keras begini? Karena nggak pakai sutra. Kalau sempat saya pakai sutra agak sebulan, assalamualaikum. Nauzubillah. Nabi Muhammad SAW mengharamkan emas. Kenapa? Karena ternyata butiran-butiran emas masuk ke dalam pori-pori kulit, masuk ke dalam daging, masuk ke dalam darah, menyebabkan penyakit tua sebelum masanya. Banyak yang sudah kena. Nauzubillah. Kenapa Nabi haramkan itu? Dulu orang tidak mengerti, sekarang baru orang tahu. Jadi kami yang perempuan Pak Ustadz, perempuan boleh. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam keluar lagi dengan menstruasi. Makanya kalau ada bapak yang menstruasi, pakailah. Kalau kau kaya, bukan dengan emasmu. Kalau kau kaya, bukan dengan sutramu. Kalau kau kaya, bukan dengan kehebatanmu. Apa bukti kau kaya?
besok kau sembelih kurban sebanyak usia umurmu. Siap? Insya. Kalau kaget jangan diam. Insya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak orang kalau sudah hari raya ini meneteskan air mata. Begitu takbir berkumandang, sayup-sayup sebelah menangis. Ente kenapa menangis? Terbayang wajah mama. Kau kenapa menangis? Ingat ketupat opor ayam. Menangis sekarang bisa diulang dengan amal. Nggak ada duit besok, 4 hari. Tanggal 10 bisa motong. Tanggal 11 masih bisa. Tanggal 12 masih oke. Tanggal 13 namanya hari tasyrik. Hari nahar. Nahar artinya ini hari apa? Hari nahar. Nahar itu artinya apa? Mas kalau macam-macam ku buat hari nahar nanti. 11, 12, 13 hari tasyrik. Tasyrik diambil dari kata syarraqa, terbit matahari panas. Lalu kemudian panas matahari, tasyrik, memanaskan daging-daging yang dijemur. Karena daging saat itu bertimbun banyak, dipotong tipis-tipis, dijemur supaya tidak busuk. Zaman dulu begitu mereka mengawetkan daging, karena belum ada Tapi jangan gara-gara ini besok hari apa? Hari kulkas, hari tasyrik. Katanya daging kurban ini nggak boleh dimakan Pak Ustadz, nggak boleh disimpan Pak Ustadz, nggak boleh diawetkan Pak Ustadz. La tadakhiru, makan tanggal 10, habiskan, jangan simpan. Tapi dalam hadis yang lain kata Nabi, iddakhiru, simpan. Loh, nabinya satu, kenapa perintahnya bisa dua? Yang satu mengatakan jangan simpan, habiskan. Yang satu mengatakan simpan. Kenapa beda? Nabi mengatakan jangan simpan pada masa paceklik, pada masa kemarau, pada masa susah. Jangan simpan, bagikan supaya semua makan daging. Tapi pada saat masa aman, damai, makmur, banyak rezeki, silakan simpan. Jadi Bapak Ibu besok aman, damai, adem, ayam, dapat 2 kilo, simpan. Tapi kadang orang nyimpan sampai 6 bulan. Itu kulkas kalau ditutup nggak bisa. Bukan sekedar freezernya penuh, begitu dipaksa keluar kaki sapi.